Gadis kecil itu tidak takut pada apapun. Setiap hari dia pergi ke perusahaan ayahnya untuk merekrut anak buah. Atau pergi ke rumah sakit kakaknya untuk merekrut anak buah. Bahkan saat pergi ke taman kanak-kanak pun dia merekrut anak buah. Bahkan dia mendengar bahwa Kuo-Kuo akan mengadakan pertemuan orang tua. Dia buru-buru berlari ke ayahnya dan mengajukan diri untuk menjadi ayah Kuo-Kuo. Sehingga dia bisa menjadi orang tua Kuo-Kuo. Dan bisa mengadakan pertemuan orang tua untuknya. Qian merasakan amarah membara di dalam hatinya. Perasaan ini sudah lama tidak dirasakan sejak beberapa putranya tumbuh dewasa. Qian tersenyum dingin. Rencananya yang dalam tak terduga juga berbahaya. Dasar anak nakal. Kau ingin menjadi ayah Qici 11. Kenapa kau tidak bilang? Kau ingin menjadi kakeknya? Tetapi anak kecil itu sama sekali tidak tahu takut. Mengapa kakek juga seorang wali? Qian menggertakkan gigi. Ya. Dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan anak kecil ini. Pernyataan revolusioner apa yang bisa dia buat. Tuan-tuan teringat saat di panti asuhan. Yang paling besar adalah kakek kepala panti. Semua hal harus didengarkan darinya. Memikirkan hal ini, anak kecil itu menatap ayahnya dengan gembira. Tidak bisa menjadi ayah Kuo-Kuo. Menjadi kakek Kuo-Kuo juga akan, tuan-tuan ingin menjadi kakek. Marah sampai puncak akan tertawa. Qian dibuat oleh anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini. Ingin menjadi dia. Anak kecil ayah itu tertawa marah sambil menggertakkan giginya. Mengucapkan kata demi kata Qi Cising. Katakan sekali lagi. Kau ingin menjadi apa anak kecil Qi Cising? Mata besar berkedip dan dengan bingung menarik-narik celana ayahnya. Siapa? Qi Cising sepertinya, biarkan aku. Biarkan aku menjadi. Katakan sekali lagi. Ayahmu tuan-tuan ingin menjadi kakek. Qian mendengus dingin. Mengulurkan tangan dan mengangkat anak kecil itu. Jika aku membiarkanmu menjadi kakek. Bukankah aku harus mengubah cara memanggilku? Anak kecil yang diangkat itu kakinya menggantung di udara. Menatap ayahnya dengan bingung saat bahaya mendekat. Anak kecil yang tenggelam dalam kegembiraan. Akhirnya menyadari krisis. Dengan leher kaku bertanya tidak yakin. Tidak percaya, coba kamu bilang. Membiarkan aku menjadi layu. Tidak menepati janji. Malu, malu, malu. Anak kecil. Semakin berbicara semakin merasa tidak ada masalah sama sekali. Sepenuhnya karena ayahnya tidak menepati janji. Qian dalam hati bergumam. Ini anak perempuan bukan anak laki-laki. Tidak bisa ditekan dengan kekerasan. Wajahnya semakin dingin. Kedua, seumur hidupmu kamu juga tidak akan bisa menjadi kakek. Wajah kecil anak itu membeku. Mendapat pukulan yang sangat besar. Mengapa? Qian tersenyum dingin. Hanya diam-diam melihat anak itu. Anak itu merasa dunia runtuh. Memegang ayahnya dengan cemas bertanya. Mengapa tuan-tuan tidak bisa menjadi kakek? Tuan-tuan ingin menjadi kakek? Qian melihat anak yang tidak melupakan. Ingin menjadi kakek? Hati sangat rumit. Benar-benar bukan keluarga kalau tidak masuk satu rumah. Anak kecil ini terlihat tulus matanya. Kamu, Gujiang memeluk anak itu ke dalam pelukannya. Pantatnya diangkat tinggi. Menurun dengan lembut. Anak itu menyadari pantatnya dipukul. Tapi tidak merasakan apa-apa. Berkedip-kedip mata. Kamu sedang apa? Kamu belum memberitahu ayah mengapa aku tidak bisa menjadi kakek. Karena hal ini sepanjang hari yang dipikirkan adalah rumput kecil. Berjongkok di pojok menanam jamur. Sepanjang pagi tidak minum dan tidak makan. Takut anak itu kelaparan. Qian dengan penasaran bertanya lagi. Qi Cici beritahu ayah. Mengapa kamu sangat ingin menjadi kakek? Karena aku ingin menjadi yang paling hebat. Aku ingin pergi ke pertemuan orang tua Guo-Guo. Sayangnya ayah bilang tuan-tuan tidak bisa menjadi kakek. Mendengar alasan ini, Qian tidak tahu harus tertawa atau menangis. Anak kecil ini masih muda. Cita-citanya tinggi. Dan dia juga ingin menghadiri pertemuan orang tua guru kakaknya. Melihat anak kecil itu,
Ekspresinya terlalu lesu. Dengan suara rendah, berkata dengan lembut, meskipun kamu tidak bisa menjadi ayah Kichisi, apalagi kakeknya. Tetapi jika kamu ingin menghadiri pertemuan orang tua guru, aku bisa meminta asisten Xiao untuk mengajakmu pergi bersama. Anak kecil itu mendengar bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi kakek, itu tidak menghalanginya untuk pergi. Dia tidak peduli lagi dengan kesedihan tentang pertemuan orang tua guru. Dan wajahnya memancarkan kegembiraan yang bersemangat. Qian melihat anak kecil yang bahagia. Dan suasana hatinya juga menjadi gembira. Ayah akan pergi dinas. Harus patuh di rumah. Makan tepat waktu. Tidur dan belajar. Mengerti? Anak kecil memutar otaknya. Dengan penuh semangat memasukkan bintang nidi ke dalam perutnya. Dan menggali di dalam perutnya. Tuan tahu bahwa setelah Kichisi kembali ke rumah, hanya tersisa dia dan Tuan bersaudara di rumah besar. Saat makan malam, Kichisi melihat ke tempat Qian biasa duduk. Matanya perlahan meredup. Dan dia bertanya kepada kepala pelayan tentang dia. Kepala pelayan menjawab sambil tersenyum. Apakah Tuan muda ke-6 bertanya tentang Tuan? Tuan, dia sedang dinas. Sedikit harapan yang tersisa. Hancur total. Kichisi hanya merasa dirinya konyol. Bagaimana mungkin dia menghadiri pertemuan orang tua gurunya? Keesokan harinya, sebagai ketua kelas dan perwakilan siswa, Kichisi pergi ke sekolah lebih awal dari anak kecil itu. Untuk menghadiri pertemuan orang tua guru Kuo-Kuo. Dia juga bangun lebih awal dari biasanya. Dia sengaja mengenakan setelan tereksnya. Berniat dengan gagah berani untuk menghadiri pertemuan orang tua guru Kuo-Kuo. Anak kecil itu makan kenyang. Dan setelah makan dia berlari ke gerbang rumah besar untuk menunggu asisten Xiao. Xiao Tezu duduk di dalam mobil. Dari jauh, dia melihat nona kecil yang duduk di depan pintu menunggunya. Terhibur oleh ekspresi terkejut di wajah imut anak kecil itu. Jangan katakan nona kecil seperti ini. Dia dan Qi Zong benar-benar memiliki suasana mirip. Setelah Xiao Tezu turun dari mobil, anak kecil itu langsung bersemangat saat melihat Xiao Tezu. Aku akan pergi ke pertemuan orang tua Kuo-Kuo. Xiao Tezu tidak bisa menahan senyum keibuan. Nona kecil, ayo pergi. Kendaraan perlahan mulai. Anak kecil itu melambaikan cakarnya di dalam mobil. Dengan senyum gembira di sudut mulutnya. Kuo-Kuo menghadiri pertemuan orang tua. Siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas di kota kekaisaran berdatangan satu demi satu. Anak kecil itu mengenakan setelan dinosaurus. Berjalan dengan langkah yang angkuh. Lehernya terangkat tinggi. Di belakangnya ada Xiao Tezu yang mengenakan jas dan dasi. Seluruh anak kecil itu tampak lebih mendominasi. Siswa dan orang tua yang melihatnya. Bahkan guru pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lebih banyak. Anak kecil yang pintar dan tampan ini adalah Xiao Tezu yang menipu orang untuk memiliki anak perempuan. Melihat anak kecil yang berlarian. Sambil tertawa dan menangis dia menarik nona kecilnya. Apakah kamu tahu di mana ruang kelas Tuan muda ke-6? Anak kecil itu berkata dengan serius dan benar. Aku tidak tahu. Xiao Tezu memegangi dahinya. Dia berjalan dengan begitu yakin padahal tidak tahu. Untungnya dia bertanya. Kalau tidak, dia tidak tahu dia akan dibawa ke sudut terpencil mana. Nona, mari kita tanyakan di mana kelas 1 kelas 2 berada dulu. Tanyakan arah yang benar. Anak kecil itu mengenakan setelan dinosaurus. Dan masih berjalan dengan angkuh di depan. Karena langkah anak kecil itu terlalu kecil. Dia tidak bisa memanjat tangga. Ketika mereka tiba, pertemuan orang tua sudah dimulai. Wali kelas naik ke panggung untuk memberikan kata sambutan. Kichisi dan wakil ketua kelas keluar dari kelas. Dan bersiap untuk siswa berprestasi di lorong. Hanya kursinya yang kosong di ruang kelas. Kichisi tersenyum mengejek dalam hatinya. Bahkan asisten Xiao tidak datang tahun ini. Setelah wali kelas selesai memberikan kata sambutan, dia berjalan ke lorong dan mengerutkan kening. Memandang Kichisi dan berkata dengan suara yang jelas. Kichisi, orang tuamu.
Dulu meskipun ayah Kichisi tidak datang, setidaknya dia akan meminta asisten khusus untuk membawanya. Tahun ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Kichisi yang datang. Suara Lenglai, rendah dan berat, seperti bayi-bayi Heki. Tidak ada orang tua yang datang. Kepala sekolah melihat kerabat yang datang dan pergi dengan sedih. Ingin menghibur, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Kesedihan mencapai puncaknya. Sebuah suara kekanak-kanakan yang bahagia terdengar. Kuo-kuo datang menemui anak kecil. Dan langsung melihat kuo-kuonya. Tidak ada alasan lain. Sumbu kepala dan auranya terlalu luar biasa. Anak-anak kecil bahkan bisa mengenalinya dari belakang. Kuo tuan-tuan datang. Wah! Sudut mulut Kichisi melebar tak terkendali. Kepahitan yang jelas. Seolah jatuh ke dalam madu. Hatinya langsung berbunga-bunga. Berbalik dan melihat anak kecil berlari ke arahnya dari jarak lebih dari 20 meter. Berlari sambil meninggalkan deretan tawa bahagia. Dan teriakan, kuo-kuo, berulang kali. Kichisi memasukkan naskah itu ke kepala sekolah. Sudut mulutnya terangkat tinggi seolah tidak berharga. Matanya penuh dengan kasih sayang dan kegembiraan. Berlari kecil menyambut anak kecil itu ke dalam pelukannya dengan lengan panjang dan kuat. Nada bicara Kichisi bahkan membawa sedikit getaran. Dan sentuhan tersedak yang sulit diabaikan. Si gendut kecil, kenapa kamu datang? Anak kecil di pelukan Kichisi yang memanggil, kuo-kuo, tiba-tiba membeku. Cakar kecil memeluk anak kecil itu dan berteriak tanpa suara. Dengan marah berkata, kuo-kuo jangan bicara omong kosong. Aku tidak percaya si gendut kecil, tidak peduli bagaimana dia memanggil anak kecil itu. Dia masih mengubah omong kosong menjadi bicara ngawur. Kichisi benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengulurkan tangannya dengan jahat. Dan menjentik perut dinosaurus anak kecil yang gemuk dengan lembut. Di bawah setelan dinosaurus yang lembut dan berbentuk. Daging di perutnya bergetar mengikuti setelan dinosaurus. Dia bahkan bisa merasakan getaran beberapa kali. Kali ini anak kecil itu tidak berani mengatakan bahwa dia tidak gemuk. Wajah kecil yang lembut memerah dari wajah hingga telinga. Dengan malu-malu menyembunyikan wajah merahnya di pelukan kakaknya. Tidak berani keluar dan dengan suara teredam mengatakan kuo 11. Memalukan 11 ren menarik Wakichi 11. Setelah membuat masalah, dia dengan lembut dan ketakutan. Anak kecil di pelukannya. Memalukan apa? Ada kakak di sini yang akan mempermalukan. Juga mempermalukan diriku. Aku tidak keberatan kamu mempermalukan. Anak kecil itu berhasil dibujuk oleh kuo-kuonya. Dengan ragu-ragu menjulurkan kepalanya dari pelukan. Benarkah kuo-kuo kamu sangat baik? Aku paling suka kuo-kuo. Jalan terpanjang yang pernah dilalui anak kecil ini seumur hidupnya. Mungkin itu trik kakaknya. Kichisi menyodok perut anak kecil itu lagi. Tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar datang untuk mengadakan pertemuan orang tua untukku, kata kecil. Kuo datang untuk mengadakan pertemuan orang tua untuk kuo-kuo. Kichisi tertegun ketika mendengar ini. Seorang anak kecil ingusan akan mengadakan pertemuan orang tua untuk siswa SMA, Xiao Tezu. Tidak melewatkan momen hangat kakak beradik ini, mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengambil gambar. Meskipun Shioki tidak pernah terlalu mengungkapkannya. Tetapi 2 tahun lalu, setelah mendengar bahwa tuan muda ke-6 mengalami kecelakaan mobil, dia tanpa ragu menunda beberapa pertemuan penting dan pertemuan kerjasama. Karena perbedaan waktu, saat malam hari bagi Shioki adalah dini hari di sana. Sulit untuk membeli tiket pesawat. Pesawat pribadi keluarga tidak ada di dekatnya. Shioki langsung menyewa pesawat. Terbang kembali ke negara itu tanpa henti. Malang tak berujung. Kerjasama di luar negeri mengalami masalah. Tetapi Shioki tetap bersikeras untuk tinggal di SW. Sampai tuan muda ke-6 keluar dari bahaya. Baru kemudian dia bergegas pergi dengan tergesa-gesa. Sayangnya, Shioki tidak mengizinkan mereka mengungkapkan hal ini. Tuan muda ke-6 tidak tahu. Meskipun Shioki tidak datang. Tetapi melihat foto-foto tuan muda ke-6 di sekolah pasti akan sangat senang. Direktur melihat debu di luar. Orang tua dan Kichi di bawah pengaruh ayah, urat-urat birunya berdenyut-denyut. Pertemuan orang tua telah dimulai. Silakan segera masuk.
Setelah selesai berbicara, melihat hati nuraninya, hanya ada adik perempuan di matanya. Dengan satu kata darinya, kamu harus berbicara sebentar lagi. Adikmu sebaiknya masuk dengan Tuan Xiao. Xiao Tezu tersenyum dan melangkah maju untuk menggendong anak kecil itu. Tetapi Qi meliriknya dengan dingin. Pidato pengembangan Xiao Shaozhu. Lalat hijau menggosok tangan anak kecil itu. Pada akhirnya, dia mengikuti ayahnya keluar dari pintu menuju ruang kelas. Xiao Zaizi paling takut dia akan bosan. Tetapi ketika dia naik ke panggung untuk berbicara, mata Xiao Zaizi bersinar terang. Pandangannya tertuju pada Qi Xiao. Tidak bersuara dan tidak terlalu kacau. Seluruh anak itu berperilaku sangat baik. Hati Qi melunak karena anak kecil itu. Mundur. Sedikit dingin. Lebih anggun. Anak muda yang tampan itu duduk di pangkuan Xiao Tezu dengan gembira. Dan dengan bangga menatap Qi, menjambak lengan baju Xiao Tezu. Shushu membantu Kuo mengambil foto. Penggalian di acara penting seperti panti asuhan cahaya matahari. Kakek kepala panti asuhan akan menunjukkannya kepada mereka. Da Xiao Zaizu tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Nona kecil, apakah kamu ingin merekam video lagi? Mata gelap anak kecil itu bergerak. Jalur drama apa? Layar drama. Sepertinya milik Nona Xiao. Pupil anak kecil itu membesar. Aku ingin memberi Kuo video. Xiao Xiazai merasa Kuo-nya tersenyum di dalam hatinya. Setelah merekamnya, dia ingin melihatnya dengan baik. Memikirkan mengapa Kuo-nya memiliki begitu banyak orang tua lain yang mendengar suaranya yang kekanak-kanakan. Dan mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Tezu. Dia datang untuk menghadiri pertemuan orang tua, tetapi dia bisa mengadakan pertemuan untuk siswa kelas 1. Dan ada boneka malas yang lucu di pelukannya. Benar-benar membuat orang iri. Segera berakhir dengan sempurna. Xiao Zaizi memberi isyarat kepada anak kecil itu dengan gerakan pintu belakang. Pupil anak kecil itu berkedip dan lehernya berputar. Dengan rasa ingin tahu melihat ke pintu belakang. Apa yang akan dilakukan Kuo? Tidak lama kemudian, Qi muncul di pintu belakang. Dengan senyum ramah di wajahnya. Memberi isyarat kepada anak kecil itu untuk tidak bersuara. Gerakan keluar dari belakang. Anak kecil dengan cepat memahami melalui pemahaman diam-diam dengan Kuo-nya. Turun di sepanjang kaki Xiao Tezu. Berjalan dengan pantat bergoyang tanpa suara. Berlari ke arah Kuo-nya sambil tersenyum. Xiao tu huai kosong. Melihat dengan bingung. Langit runtuh. Aku telah mengikuti Presiden Qi selama 7 tahun. Aku telah bekerja keras untuk panti asuhan Xiao Jie selama 6 tahun. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Anak kecil bersembunyi di pelukan Qi. Bertanya dengan bersemangat dan penasaran. Kuo. Kenapa kau menyuruhku keluar? Mau ikut bermain? Mata anak kecil itu langsung berbinar. Mau, sahabat baik Feng Chen. Setelah melihat anak kecil yang begitu lucu, dia mendekat dengan wajah tebal. Aku juga mau ikut. Kemudian berhasil menerima tatapan peringatan dari Qi. Artinya sangat jelas. Kau ikut campur urusan apa? Tapi Feng Chen tidak peduli. Dia tersenyum menggoda. Di bawah tatapan jijik dan dingin Qi. Mengikuti di belakang Qi yang menggendong anak kecil itu. Setelah Qi menggendong anak kecil itu berjalan beberapa saat. Lengannya mulai terasa sakit. Tatapan mengukurnya beralih dari anak kecil itu ke Feng Chen. Feng Chen, bukankah kau bilang kau saudaraku? Meskipun Feng Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan Qi. Tapi tahu pasti tidak ada hal baik. Lalu bertanya. Iya. Kau mau melakukan apa? Qi menimbang-nimbang anak kecil di pelukannya. Anak kecil yang padat. Daging di tubuhnya memantul-mantul. Membiarkan anak kecil ini dia terlalu berat. Anak kecil yang tidak tahu bahwa dia dibenci oleh Kuo. Wajah kecilnya yang lembut menatap Qi dengan suara susu. Kuo. Jangan bergerak. Qi mendorong anak kecil di pelukannya ke depan. Biar kau menggendongnya sebentar. Anak kecil itu tercengang.
Seperti anak kucing yang didorong keluar. Terkejut hingga pupil matanya membesar. Feng Chen sudah tidak punya akal untuk berpikir apa-apa. Karena takut Qi Cixi berubah pikiran. Dia menggosok-gosok tangannya. Lalu memeluk anak kecil itu ke dalam pelukannya. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, Feng Chen sedikit menyesal. Anak kecil itu memang lucu. Tapi berat badannya, makanan di keluarga Qi benar-benar enak. Qi Cixi, sini peluk sebentar. Tidak heran tadi Qi Cixi menyuruhnya memeluk lama. Anak kecil ini sungguh tidak mudah. Qi Cixi melirik. Dengan dingin ini saja sudah tidak sanggup. Anak kecil itu meski refleks. Akhirnya sadar juga. Kedua orang dewasa ini merasa dia berat, mulut kecilnya cemberut, mata besar seperti tinta. Marah melotot. Dengan marah. Aku tidak mau kalian peluk. Setelah selesai bicara. Belum sempat Feng Chen dan Qi Cixi bereaksi. Dengan lincah keempat anggota tubuhnya mencengkeram pakaian berkabung Feng Chen dan meluncur turun. Tiba di pohon kamper yang tebal. Cakar kecilnya menendang. Mulai menghentakkan kaki. Dengan nada kecil yang lucu. Ternyata aku tidak boleh lari. Feng Chen panik. Menatap Qi Cixi, Xiao Mei marah. Apa yang harus dilakukan? Anak kecil yang membelakangi mereka berdua sambil menghentakkan kaki. Kembali mendapat 10.000 serangan kritikal. Rambut di atas kepalanya meledak karena marah. Bukan tabung gas? Bukan tabung gas? Dengan ganas berbalik. Berlari ke arah Feng Chen. Feng Chen penasaran apa yang akan dia lakukan. Dengan mulut lancang berkata, Qi Ge, adikmu tidak mungkin mau memukulku. Tapi meski dia melompat, mungkin tidak sampai lututku. Qi Cixi mencibir. Dia memang tidak bisa memukulmu. Tapi jika aku memukulmu hingga jatuh, belum tentu. Adik perempuan menghentakkan kaki ternyata seperti pakaian. Apalagi Feng Chen. Anak kecil yang cukup berat ini benar-benar sangat marah. Mendengar orang dewasa membelanya. Setelah itu, dengan air mata berlinang dia menangis dan menerjang Qi Cixi. Kali ini Qi Cixi dan Feng Chen panik. Dengan gugup Qi Cixi segera memeluk anak kecil itu, Feng Chen mengelilingi di sampingnya. Dengan panik kakak salah. Berat badan ini pas. Terlalu ringan jadi terlalu kurus. Sedikit saja naik berat badan, langsung gemuk. Tidak lebih tidak kurang, pas. Seberapa tinggi lagi dia akan tumbuh? Lebih tinggi dari bunga kecil, rumput kecil. Semut kecil? Tidak tahu puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Sayang, jangan menangis. Asalkan kamu tidak menangis. Kamu suruh kakak melakukan apa saja boleh. Qi Cixi juga membujuk dengan wajah dingin. Matanya menatap dingin pada Feng Chen. Jika tidak bisa membujuknya dengan baik, dia akan membiarkan Feng Chen. Hari ini keluar gerbang sekolah sambil berbaring. Feng Chen, setelah dididik oleh ibu dan kakaknya. Mulut kecilnya pandai berbicara. Memuji orang dengan berbagai cara. Anak kecil. Tidak lama kemudian dia berhenti menangis. Membujuknya sambil menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sudut mulutnya semakin tinggi dan tinggi. Qi 11 menarik Feng Chen. Katakan cepat puji. Kalau tidak, dia akan menangis lagi. Feng Chen ingin sekali menampar mulutnya sendiri. Sambil memuji dengan mulutnya, dia meraung dalam hatinya. Mulut mati suka bicara, otak mati. Ada apa lagi yang bisa dipuji? Di bawah pujian tanpa henti dari Feng Chen, anak kecil itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Mengangkat lehernya dengan penuh semangat. Baiklah. Aku tidak marah lagi. Wah. Setelah selesai berbicara, dia berlari ke depan dengan riang seperti tidak terjadi apa-apa. Feng Chen menghela napas lega. Baru kemudian dia merasa hidup kembali. Qi Cixi juga tersenyum. Kembali ke mode bergaul yang penuh pesona. Tapi setelah mereka bertiga pergi, beberapa gadis keluar dari tempat tersembunyi. Tidak menyangka Dewa Qi dan kakak Feng ternyata seperti itu, kakak Feng sangat sabar.
Sangat pandai membujuk orang. Bagaimana caranya mendapatkan pacar seperti dia? Anak kecil itu tiba di jalan makanan yang tidak terduga. Dia langsung tidak mau bergerak, meskipun dia berkata begitu. Tetapi melihat anak kecil itu menyukai sesuatu, Qi Qixi dan Feng Chen membelinya tanpa berpikir. Anak kecil itu juga tidak menyimpan dendam. Tidak lama kemudian, ia mulai berbunyi, kuo 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 kuo, tanpa henti. Energi yang melimpah membuat Qi Qixi dan Feng Chen dari dua sekolah menengah merasa rendah diri. Akhirnya memilih untuk beristirahat di sebuah toko makanan penutup terbuka. Setelah kenyang, anak kecil itu berkeliaran di sekitar. Bermain, penampilan imut dan lembut, membuat banyak orang berhenti untuk menonton. Anak kecil itu melihat begitu banyak orang. Melihat dirinya sendiri menjadi lebih bangga. Memainkan serangkaian tinju di dekat jendela kamarnya, ekspresi di galeri terinspirasi oleh ayah dan jangkriknya. Terlihat sangat dalam dan tak terduga. Yang lain hampir mati karena terkejut. Sementara dari kejauhan, seorang balita kecil lainnya berlari dengan santai. Melihat mengenakan setelan dinosaurus yang sedang bermain tinju hampir terpesona. Sementara anak laki-laki yang mengikutinya. Pertama-tama dengan cemas mengejar adiknya. Tetapi ketika melihat senyum di wajah Qi Qixi dan Feng Chen yang duduk di samping, ekspresinya runtuh. Ekspresi Qi Qixi dan Feng Chen terkejut. Mereka semua berdiri. Feng Chen adalah yang pertama berbicara. Penampilannya yang dulu acuh tak acuh menghilang. Menatap Xie Xing dengan mata dingin. Bukankah ini Tuan Muda Xie? Qi Qixi melangkah maju. Menarik anak kecil itu ke belakangnya. Kemudian menatap tanpa ekspresi pada keluhan antara Feng Chen dan Xie Xingzhou. Qi Qixi juga tahu beberapa. Sementara keluhannya dengan Xie Xingzhou bahkan lebih banyak. Meskipun nyonya dari generasi keluarga Qi, Feng, dan Xie memiliki persahabatan yang erat. Tetapi Qi Qixi dan Feng Chen, keduanya adalah musuh bebuyutan dengan Xie Qinyou. Berkelahi sejak kecil hingga besar, adik Xie Qinyou, Xie Qian, dengan sedih melihat tuan-tuan yang ditarik pergi. Berlari dengan kaki pendeknya ke hadapan Qi Qixi. Xie Qinyou masih memasang wajah tegang dan akan menarik adiknya. Dia dan Qi Qixi adalah musuh bebuyutan. Dia tidak ingin adik perempuannya yang harum dan lembut berhubungan dengan kedua orang yang menjengkelkan ini. Xiao Qian ditarik oleh kakaknya. Dengan sedih mengepakkan mata bulatnya yang besar. Kau lepaskan. Ingin bermain dengan adik perempuan yang imut itu. Benar-benar takut akan apa yang akan terjadi. Xie Xingzhou tidak menunjukkan apa-apa di wajahnya. Mencoba mengalihkan perhatiannya. Kakak akan membawamu untuk membeli boneka yang baru saja kau lihat. Baik. Pikirannya hanya tertuju pada tuan-tuan yang sedang bermain tinju. Mana sempat berpikir tentang bayi? Bahkan tidak terpikirkan. Dia langsung menggeleng menolak. Tidak mau, aku mau bermain dengan adik perempuan. Tuan-tuan juga memegangnya. Guo-guo dengan semangat menjulurkan kepalanya dari belakang Qi Qixi. Kalau begitu, apakah kamu ingin menjadi adik kecilku? Qi Qixi menatap anak kecil yang suka mengumpulkan anak buah. Suasana hatinya agak rumit. Anak kecil yang lucu. Dengan serius bertanya kepada orang lain apakah mereka ingin menjadi adik kecilnya. Sungguh lucu dan vulgar yang tak terlukiskan. Tidak bisa menahan tawa Xie Xingzhou. Sangat marah. Apa-apaan? Ingin menjadikan adik perempuannya sebagai anak buah. Bermimpilah. Adiknya memang kecil. Tapi tidak bodoh. Dan bahkan jika otak adiknya kemasukan air, kakaknya ini tidak akan setuju. Tapi tepat ketika Xie Xingzhou yakin adiknya tidak akan setuju, Xiao Qian, tanpa berkata apa-apa, dengan senyum lebar berkata, "Oke, aku mau jadi adikmu." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangan Xie Xingzhou yang menggandengnya dan berlari ke arah tuan-tuan. Xie Xingzhou merasa seperti disambar petir. Ditinggalkan dengan tragis. Wajahnya ditampar keras. Feng Chen mana bisa melewatkan kesempatan untuk mengejek musuhnya ini. Tetap saja adik kita yang terbaik. Adikmu saja tidak menginginkanmu. Perhatian Qi Qixi tertuju pada Xiao Qian dan adik perempuannya yang berlari ke arahnya. Xiao Qian. Suara manis dan imut terdengar.
Ayo kita bermain bersama. Guo-guo ini tidak boleh bermain. Itu juga tidak boleh bermain. Cerewet. Xie Xingzhou yang tertusuk lagi tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Xiao Qian adalah godaan yang sangat besar bagi tuan-tuan. Meskipun Guo-guo sangat baik, tapi memang dia tidak membiarkannya pergi ke sana. Dia juga tidak membiarkannya pergi ke sini. Sekarang dia juga mengeluh karena dia makan terlalu banyak. Memikirkannya seperti ini, tuan-tuan hampir tanpa ragu meninggalkannya. Guo-guo menarik tangan Xiao Qian. Berbalik dengan tegas dan berkata, aku mau Guo-guo. Tidak suka Guo-guo lagi. Kami menyelesaikan secara aktif. Kali ini mengubah Qiqi. You dengan gembira melihat Qiqi dan Feng Chen. Hahaha, dia sangat lucu. Dia masih berpikir. Anak-anak kecil di belakang Qiqi Feng Chen memiliki tekad yang kuat. Adik perempuannya membujuk beberapa kata. Bukankah dia akan diculik oleh adik perempuannya? Xie Xingzhou tidak menahan diri sama sekali. Langsung tertawa terbahak-bahak. Bersama-sama selama ribuan tahun, Ki jahat ketiga. Feng Chen memelototinya. Melihat Qiqi dengan khawatir dan berduka untuk anak kecil itu dalam hatinya. Secara terang-terangan meninggalkan anak kecil Qiqi. Kamu benar-benar muncul Qiqi. Sekarang dia tidak punya waktu untuk membalas Xie Xingzhou. Tanpa diduga, Huang Mao belum muncul. Pertama datang Xie Jia bajingan kecil untuk menculik adik perempuannya dan mengangkatnya. Punya adik laki-laki. Lupa anak kecil Guo-guo. Anak kecil itu bahagia. Tiba-tiba hanya ada suspensi ini, tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia tetap di tempat. Bertanya kepada Xiao Qian dengan aneh. Adik laki-lakiku. Kenapa aku tidak bisa menghindarinya? Setelah bertanya, saya merasa perasaan ini terlalu akrab. Seperti perasaan diangkat oleh Guo-guonya. Melihat ke belakang. Benar saja, dia bertemu dengan wajah besar Guo-guonya Xiao Qian. Menunjuk ke Qiqi dan jatuh. Karena Ni Guo-guo menangkapnya. Wah! Qiqi hampir menggertakkan giginya. Kemarahan dingin tertekan di matanya Cixin. Ucapkan sekali lagi. Kamu tidak mau air. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu paling menyukai GG? Penipu kecil, anak kecil itu merasa bersalah. Bahkan Chou-chou dan rambut bodoh di kepalanya terkulai. Tidak. Bagaimana mungkin tuan-tuan tidak menginginkan Bobo? Tuan-tuan paling suka Bobo. Melihat ini, Xie Xingzhou terkejut dan bingung. Kapan keluarga Qi memiliki Qi Cixin? Orang ini melihat ke arah Xie Qian dengan sedikit harapan. Ukuran Qian. Mengangkat cakar kecilnya dan membuat tanda silang di depan dadanya Dami. Saya ingin bermain dengan adik perempuan saya. Setelah selesai berbicara. Tidak tahu berapa banyak kalimat yang diucapkan. Anak kecil kesayangan Kuo-kuo. Kakak tertua. Kau bujuk wajah Kuo-kuo Mu. Anak kecil itu melihat ke kiri. Dan melihat ekspresi Qiqi. Tidak bisa melihat apapun dari wajahnya yang tanpa emosi, tertawa kering. Mengulurkan tangan untuk mencicit. Lengan baju Qiqi bertanya dengan cemas. Apakah Kuo-kuo sudah dibujuk? Ketika berbicara, dia tidak melihat ke Qiqi. Tetapi tanpa daya dan bersemangat melihat Xie. Qian bermain seolah-olah mengeluh tentang api pria kakaknya. Setelah membujuknya, dia menepuk pantatnya dan bermain dengan Qian kecil. Sekarang benar-benar jangan kentut. Dua anak kecil. Siapa yang masih ingat bahwa mereka memiliki seorang kakak laki-laki? Qiqi menjadi marah. Makan dengan tidak berdaya. Dan sedih. Letakkan saja anak-anak itu. Kau sudah punya adik laki-laki. Setelah kakak laki-laki melepaskan anak kecilnya. Mengangkat kaki. Dengan ringan. Di pantat bulat kecil si gemuk. Dengan ringan sedikit berkata dengan masam. Pergi. Anak kecil itu tidak peduli. Dengan gembira menarik anak barunya. Tanpa menoleh ke belakang, kedua anak itu melompat-lompat maju. Adik perempuannya sendiri menjadi keluarga Qi. Adik laki-laki si anak kecil. Masih membuat Xie Xingzhou marah.
Kaleng gas itu milik keluarga Qi Mu. Anak kecil itu tidak ada di sisi. Qi Cixi tidak perlu takut. Membawa anak yang buruk. Membuka mulut dan merebut debunya. Memaksanya 50.000. Biarkan Tuan Muda Xie memeriksa telinganya. Mengapa begitu merepotkan? Keluar dan lurus 200 meter. Bukankah itu ke rumah sakit di sebelahmu? Xie Xingzhou sangat marah sehingga wajahnya memerah. Tetapi juga menangkap informasi penting. Benar-benar hantu kecil keluarga Qi. Tapi jika aku tidak salah ingat, Bibi Gu sudah lebih dari 10 tahun di luar negeri. Qi Cixi tidak menyangka kamu begitu berlapang dada. Bahkan anak haram dari ayah yang berbeda pun sangat dimanja. Benar-benar anak baik Paman Qi. Suasana tiba-tiba merosot. Bau mesiu menyebar di udara. Feng Chen langsung memeluk dan ingin menghajar. Anak baik Xie Xingzhou. Menatap tajam Xie Xingzhou. Kamu mencari mati. Xie Xingzhou mendengus dingin. Bukan urusanmu. Feng Chen tersenyum. Langsung melepaskan tangan. Biarkan saja Qi Cixi menghajar Xie Xingzhou si bodoh itu untuk menyadarkannya. Akhirnya berhasil menangkap kesalahan Xie Cixi. Bagaimana mungkin Xie Xingzhou melepaskannya begitu saja? Tapi sebelum dia sempat mengatakan apa-apa lagi, dia sudah dipukul keras oleh Qi Cixi. Sebagai tuan muda keluarga Xie, Xie Xingzhou juga ahli berkuda, bela diri, piano. Semua dipelajari. Dagu terluka. Tatapan Cai Hou menjadi suram, seperti binatang buas yang marah. Tatapan Xie Cixi pada Xie Xingzhou bahkan seperti melihat orang mati. Pukulan keduanya berat dan kejam. Orang-orang di sekitar tidak berani melerai. Feng Chen berharap Qi Cixi bisa menghajar Xie Xingzhou. Apalagi melerai dan berpegangan tangan dengan Xie Qian. Tiba-tiba menoleh. Dari sudut pandangnya, Xie Xingzhou sedang mengangkat tinjunya untuk memukul Qi Cixi. Xie Qian juga melihatnya. Terkejut dan marah berkata, Guo Yanyan berkelahi lagi. Wah! Si kecil melepaskan tangan Xie Qian. Kedua pipinya menggembung karena marah. Ternyata ada orang yang berani menggertaknya di depannya. Guo Yanyan Wawa ingin membantu Guo memukul orang jahat. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat melangkahkan kaki pendeknya. Berlari dengan terengah-engah. Xie Qian juga sangat marah. Mengikuti langkah tuan-tuan. Kepala besar. Tunggu aku. Aku juga ingin memukul orang jahat. Feng Chen menonton pertunjukan. Hatinya tergerak. Saat dia menyadari si kecil yang berlari ke arahnya, dia sudah berhasil masuk ke lingkaran pertempuran. Dengan galak, dia menginjak kaki Xie Xingzhou. Setelah melihat dirinya menginjak, sudut mulutnya menggantung senyum puas. Melihat tendangan Xie Xingzhou, menginjak lebih bersemangat. Sambil menginjak tepi laut, dia memaki-maki penjahat besar. Tidak boleh menggertak Wo Guo, injak bangun Yi, penjahat besar ini. Xie Xingzhou melihat keluarga Qi yang tidak tahu apa-apa. Anak kecil itu marah. Tabung gas kecil di hidung kanannya. Kau sudah tamat. Suara familiar penjahat besar menginjak bangun Yi terdengar. Kaki kanannya juga terasa sakit padamu. Xie Xingzhou dengan bingung menatap adiknya yang marah. Hatinya hancur. Seonggok Yanyan. Aku kakakmu sendiri. Xie Qian. Wajah kecilnya penuh dengan kebenaran. Aku tidak mau wajah Guo yang berkelahi. Setelah selesai berbicara, dia menginjak lagi 2 kali. Xie Xingzhou sudah tidak bisa berkata apa-apa. Qi Cixi dengan bersemangat meninju dadanya. Xie Xingzhou mengikuti kekuatan ini dan jatuh ke tanah dengan lemah dan sedih. Wajahnya pucat. Tangannya erat memegangi dadanya. Aku imut dan penurut. Adik perempuan yang lembut dan harum. Melihat Xie Xingzhou dipukuli oleh adiknya, dia melompat dengan gembira. Kalahkan penjahat besar. Orang bocor angin. Jaket katun kecil Xie Qian juga mengikuti tuan-tuan dengan gembira bersorak. Kalahkan penjahat besar. Kalahkan penjahat besar. Xie Cixi memperingatkan Xie Xingzhou yang terbaring di tanah. Lain kali jangan biarkan aku melihatmu lagi, anak kecil. Bertemu lagi,
Injak sekali lagi Xie Qian. Tersenyum menyipit Kuo Kuo. Ingat, jaket katun kecil yang membuat orang kesal. Tidak hanya bocor angin, tapi juga berkhianat, anak kecil. Xie Qian ditarik oleh Xie Qixi. Masih menatap dengan penuh perhatian dan melambaikan cakar kecilnya untuk berpamitan. Kakak, kapan aku bisa bertemu dengan Nua? Cakar kecil anak kecil itu terselip. Tunggu sampai pertemuan berikutnya. Xie Xingzhou dengan menyedihkan bangkit dari tanah. Di sampingnya ada adik perempuan yang baru saja ditikam. Yang lainnya adalah Feng Chen yang tidak peduli dengan kesenangan. Melihat Xie Xingzhou meskipun tidak ingin memperhatikannya. Tapi memikirkan perkataan Xie Xingzhou. Masih tidak bisa menahan diri untuk memperingatkannya. Xie Xingzhou. Anak kecil itu cukup menyedihkan. Jangan gunakan kata-kata kasar seperti itu untuk menilainya. Xie Xingzhou mencibir sambil menjulurkan lidahnya ke pipi. Bagaimana mungkin dia bukan saudara tiri Qixi? Mungkinkah saudara kandung yang berbeda ayah dan ibu? Karena adik perempuannya berdiri di sampingnya. Xie Xingzhou kembali menjadi anggun. Tuan muda Xie yang sopan. Feng Chen memandang Xie Xingzhou dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mengapa tidak bisa saudara kandung yang berbeda ayah dan ibu Xie Xingzhou demi Jiang Yi? Aku masih ingin mengingatkanmu beberapa hal. Jangan cari gara-gara dengan siapapun. Apalagi dengan anak kecil itu. Aku lihat kau tidak bisa mengalahkannya. Kata-kata berhenti di sini. Xie Xingzhou ingin mencarinya lagi. Memukulinya juga bukan urusannya. Xie Qian berputar-putar di sekitar Xie Xingzhou. Kuo, apa itu saudara tiri? Apakah ada juga saudara kandung? Xie Xingzhou melihat adiknya yang berputar-putar di sekelilingnya lagi. Teringat tempat duduknya tadi. Dengan marah dan sedih bertanya pada Yan Yan. Bagaimana kamu bisa membantu orang lain menginjak lengannya tadi? Meskipun dia menemukan anak kecil itu. Menerima kekuatan? Tidak menggunakan banyak kekuatan Xie Qian. Berkedip. Karena kamu berkelahi lagi. Wah. Kata ibu. Anak baik tidak sengaja berkelahi. Mengingat kejadian tadi. Xie Xingzhou dengan canggung menyentuh hidungnya. Kejadian tadi memang karena dia yang memulai. Meskipun demikian, apakah Qixi dan Feng Chen serta Kalenggas itu tidak salah? Anak kecil memandang Qixi. Melihat ke sana dan ke sini. Setelah memastikan Kuo tidak terluka barulah dia menghela napas lega. Bajingan jahat yang terkutuk. Lain kali aku bertemu dengannya lagi. Aku pasti akan menginjaknya. Untuk membalaskan dendam Kuo. Xie Qixi menatap anak kecil yang marah seperti ikan buntal di pelukannya. Hati yang tandus dan dingin dipenuhi dengan kehangatan. Dengan lembut memeluknya, seolah memeluk seluruh dunianya. Kuo. Apakah kamu pernah diganggu olehnya sebelumnya? Mata besar anak kecil itu berkedip-kedip menatap mata Qixi. Seolah-olah selama Qixi mengatakannya, dia akan segera bergegas maju. Dan memberi Xie Xing sekali lagi. Beberapa tendangan Yao. Qixi tersenyum. Tidak ada yang bisa menggertaknya. Anak kecilku. Teringat pukulan Kuo tadi. Membuat orang itu tersungkur. Hatinya yang cemas menjadi lega. Xiao Tezu bekerja keras selama lebih dari 2 jam. Rapat orang tua siswa yang membosankan akhirnya selesai. Selama itu, dia mendengarkan pujian para guru untuk Qixi. Sampai telinganya hampir kapalan. Anak kecil itu di gerbang sekolah bersama Kuo menunggu Xiao Tezu mengambil mobil untuk menjemput mereka. Mobil keluarga Feng mengikuti di belakang Xiao Tezu. Feng Chen tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada anak kecil itu. Anak kecil itu dengan lembut menggerakkan cakar kecilnya. Sama sekali tidak terlihat seperti anak yang baru saja bermain seharian dengan susu yang menyedihkan. Tidak lama setelah anak kecil itu masuk ke mobil, dia tertidur dengan nyaman di pelukan Xie Qixi. Qixi sangat terampil dalam memeluk anak kecil itu. Xie Xingzhou yang wajahnya memar duduk di mobil keluarga Xie. Melihat mobil keluarga Qi dari sudut matanya dengan tatapan sedikit redup. Ibu Xie di dalam mobil lembut dan anggun. Dia sangat khawatir tentang luka di wajah putranya. Tak berdaya. Xing Yao memberitahu ibunya.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan luka di wajahmu? Dia tahu putranya dengan baik, dia sangat suka berkelahi. Jika bukan karena identitasnya sebagai tuan muda Xie, dia mungkin sudah dipukuli ratusan kali. Xie Xingzhou tidak mau mengatakannya. Tetapi Xie Qian sangat bersemangat. Berkedip-kedip matanya. Menatap ibunya yang cantik dan lembut. Ibu. Yan Yan hanya sayang ibu. Kuo menjadi orang jahat. Memprovokasi Xie Xing. Yo mengulurkan tangannya. Merangkul Xiao Qian ke dalam pelukannya. Nada bicaranya sangat galak. Tetapi tidak ada sedikit pun amarah di alisnya. Keterampilan marah Xiao Qian tidak takut? Kuo sangat baik padanya. Baru saja aku tidak tega memarahinya. Dengan posisi ini menempelkan wajah kecilnya ke wajah Kuo. Dengan lembut dan patuh memanggil Xie Xingzhou. Kuo kecil Qian dengan lembut memanggilnya Xie Xingzhou. Bahkan amarah pura-pura pun tidak bisa dipertahankan. Dengan canggung menghindari tatapan Xiao Qian dan bergumam. Lalu mengapa kamu tadi membantu orang luar menggertak kakak Xiao Qian dengan marah berkacak pinggang? Siapa suruh kamu berkelahi? Tatapan ibu katak jatuh pada Xie Xing. Di tubuh Yo. Menghadapi tatapan ibu dan adik perempuannya. Aura Xie Xingzhou melemah lagi. Akhirnya mengangkat tangan untuk menjamin tidak akan dengan mudah memprovokasi orang lain lagi. Baru saja halaman itu dibalik. Saat ini, Kuo yang baru saja mengikuti rombongan memeluknya. Lengan Kuo tertidur lelap. Kirimkan semua foto dan video yang baru saja kamu ambil padaku. Xiao Tezhu sedikit terkejut mengetahui bahwa Qi Qixi sedang berbicara tentang foto yang baru saja dia ambil. Baik. Xiao Tezhu, saat menunggu lampu merah. Menggunakan hampir 1 menit waktu menunggu lampu merah untuk mengirimkan foto ke Qi Qixi. Ketika anak kecil itu bangun. Melihatnya, Kuo tersenyum lembut. Dengan tatapan lembut menatap ponsel. Anak kecil itu merasa aneh. Apa yang dilihat satu Kuo? Anak kecil yang penasaran. Diam-diam bangun. Mengulurkan lehernya. Dengan rasa ingin tahu mendekat ke sisi Qi Qixi. Kuo Weo juga ingin melihat anak kecil. Melihat isi di dalamnya, dia terkejut dan berseru. Kuo Jingni dan Weo de Pian. Wah! Anak kecil itu tidak suka melihatnya seperti ini. Dalam beberapa saat, dia menyelinap kembali ke pelukan Qi Qixi. Kuo Zaizi mendekat padanya. Mata besar. Menatap foto dirinya dengan saksama dan mengangguk puas. Kuo Zhenxi sangat tampan. Qi Qixi yang dijadikan sandaran ponsel oleh sandaran itu terdiam pada anak kecil itu. Lalu bagaimana denganku? Anak kecil itu menunjuk jari-jari kaki kecilnya. Seperti seorang pemimpin yang pergi ke pedesaan. Kuo juga tampan. Rendah katak. Tapi tidak ada otakku yang tampan yang dipukuli. Kuo anak kecil yang jahat menutupi otaknya untuk menuduh Qi Qixi. Anak gemuk. Katakan lagi satu kalimat. Siapa yang paling tampan? Apakah anak kecil itu akan condong pada kekuasaannya? Tentu saja tidak mungkin. Tuan-tuan membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa dia yang paling tampan. Bagaimana mungkin Qi Qixi tidak tahu apa yang ada di benaknya dan mengancam dengan dingin? Pikirkan baik-baik. Baru bicara. Kalau tidak kue kecilmu akan hilang. Tidak ada kue kecil. Anak kecil itu langsung menyerah dalam sedetik tanpa ragu. Tentu saja menurut Kuo, dia yang paling tampan. Wah. Kuo. Kamu yang paling tampan, kamu yang paling keren. Qi Qixi berhasil menangkap senyum puas. Anak kecil itu melihat ini. Kuo, hari ini aku ingin makan rasa stroberi. Dan kue kecil rasa mangga. Qi Qixi menunduk menatap anak kecil itu. Kuo Hao juga akan memilih untuk tuli. Biasanya menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Hanya bergerak jika disuruh. Tidak bergerak jika tidak disuruh. Dan dia akan segera buang air kecil jika dia ingin. Tetapi selama itu menyangkut makanan, si gendut kecil ini akan sangat aktif. Seberapa aktif dia? Tidak ada yang bisa membodohinya untuk sukses. Anak kecil itu fleksibel. Demi kue kecil, memeluk lengan Qi Qixi dan bergoyang dengan lembut. Tubuhnya yang lembut memeluk Qi Qixi.
Suaranya sangat patuh. Bolehkah aku memohon padamu, Kuo-kuo? Kamu yang paling tampan, kamu yang terbaik. Kepala bundar anak kecil itu bergesekan dengan Kichisi. Kichisi tidak lagi memiliki prinsip apapun. Apa yang boleh dan tidak boleh sudah menjadi mulut yang cemberut. Xiao Tezu duduk di kursi pengemudi. Dengan senyum lembut dan lega, Kichisi memeluk anak kecil di lengannya. Memilih 9 foto terbaik untuk dijadikan Kisi 9. Dengan teks, "Adikku, matahari kecil," mempostingnya. Anak kecil itu melebarkan matanya. Memperhatikannya. Gerakan Kuo-kuo tidak bisa dimengerti. Apa yang sedang dia lakukan? Memeluk ekor dinosaurusnya dan mendongak ke Kuo-kuo. Aku juga ingin menipu anak kecil itu. Tidak ada ponsel, kata Kichisi. Suruh seseorang mencetak foto-foto itu dan meletakkannya di kamarmu. Seharusnya setelah anak kecil itu datang. Keluarga Ki sudah bersiap beberapa waktu. Kamar untuk anak kecil itu sudah disiapkan. Tetapi Kichisi tidak ingin memberitahu anak kecil itu. Lagi pula ujiannya cukup besar. Semuanya tersedia. Tidak pindah juga tidak masalah. Dan juga nyaman baginya untuk merawatnya. Anak kecil itu tidak tahu tatapan nanas dari kakak laki-lakinya. Mendengar bahwa akan ada foto dirinya yang gagah perkasa. Dengan gembira memeluk Kichisi. Kembali ke rumah besar keluarga Ki. Anak kecil itu menepuk tangan Kichisi. Dengan sungguh-sungguh berkata, "Kakak, bantu aku membuka pintu." Kichisi mengikuti permintaan anak kecil itu. Membuka pintu mobil. Anak kecil itu menarik-narik kostum dinosaurusnya. Setelah bersiap, kedua cakarnya meraih bagian paling tepi. Mencoba meraih tanah dengan kaki pendeknya. Anak kecil itu terkejut. "Ada apa denganmu? Kenapa aku tidak bisa turun?" Kichisi sudah turun dari sisi lain mobil. Melihat cakar-cakar itu menggenggam. Ketika kedua kaki pendek itu mencari tanah di udara. Tertawa tanpa ampun. Mendengar suara mobil. Dengan sukacita. Sisi yang berlari untuk menjemput anak kecil itu juga sudah datang. Tahu kalau nona muda tidak menyangka ada anak kecil sekecil ini. Mendengar suara gelombang dari kakak laki-lakinya, jambul kecil di kepala kecilnya meledak marah. Lalu kaki pendeknya berusaha lebih keras. Anak kecil itu dengan susah payah menahan tawa. Dengan senyum yang lebar. "Nona muda, biar saya bantu Anda turun." Setelah selesai berbicara, dia berlari kecil dengan gembira. Kichisi harus selangkah lebih cepat darinya untuk memeluk anak kecil itu. Tetap saja kaki pendek. Apa yang harus dilakukan? Anak kecil itu melepaskan pelukan Kichisi tanpa ragu. Dengan marah menginjak kaki Kichisi. "Aku tidak gemuk. Kaki juga tidak pendek." Kakakku itu gemuk. Kichisi berkaki pendek. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya meletakkan tangannya di kepalanya sendiri. Dan membungkuk, membandingkan tinggi badan anak kecil itu tepat di bawah lututnya. Gerakan ini tidak terlalu menyakitkan. Tapi sangat menghina. Tabung gas kecil meledak dengan suara melengking. Kichisi membungkuk sedikit. Menusuk pipi tembem anak kecil itu. Seperti teko air panas dari keluarga mana yang menjadi hidup. Anak kecil itu menutupi dadanya yang sakit karena digoda olehnya. Mencoba bertahan. Sebagai martabat seorang otak besar. Tidak menangis. Berbalik dengan marah dan pergi. "Aku marah. Aku tidak akan peduli pada Kuo-kuo lagi." Kichisi tidak memeluk dan membiarkan anak kecil itu berlari menjauh. Tanpa sedikit pun kerinduan. Tubuhnya menegang. Sepertinya dia sudah bermain terlalu jauh. Xiao Tezu memandang Kichisi dengan sangat tidak setuju. Sebagai asisten, tidak bisa mengutuk secara terang-terangan. Tetapi bisa menggunakan tatapannya untuk mengekspresikan dirinya secara diam-diam. Terhadap perilaku buruk tuan muda keenam ini. Sisi juga memandang Kichisi dengan marah. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Berbalik untuk mengejar nona muda. Kichisi naik tangga dan di pintu tangga. Melihat anak kecil yang memeluk bantal kecil itu panik. Tetapi masih bertanya dengan wajah datar, "Apa yang kamu lakukan?" Hatinya menggantung. Takut dia marah.
dan ingin pergi. Kuo-Kuo selalu mengatakan dia gemuk dan membencinya. Tuan-tuan tidak ingin mengikutiku. Setelah Kuo-Kuo dari anak gemuk itu selesai berbicara, anak kecil itu memeluk bantal kecil dan berlari pergi. Kichisi terdiam melihat anak kecil yang bulat itu. Bagaimana cara membujuk anak kecil itu sekarang? Kali ini sangat keras kepala. Bahkan kue kecil yang dikirim oleh Kichisi pun tidak berani dia makan. Berlari menghilang dari pandangan Kichisi. Kichisi melihat kue kecil yang tidak disentuh sama sekali. Hatinya terasa hampa. Dia bahkan tidak berani memakan kue kecil yang paling dia sukai. Anak kecil itu pasti sangat membencinya sekarang. Perasaan panik akan kehilangan itu hampir menenggelamkan Kichisi. Kichisi bangkit dari kursi makan. Sisi buru-buru berlari masuk. Dengan panik mengatakan tuan muda ke-6 dan nona muda hilang. Kichisi seketika merasa seperti kehilangan semua kekuatannya. Jatuh dengan berat ke dalam gua es. Dia tidak bisa lagi tenang. Ini pertama kalinya dia kehilangan kendali seperti ini. Bagaimana bisa hilang? Semua tempat sudah dicari. Rekaman CCTV sudah diperiksa. Sisi hampir menangis karena cemas. Semua sudah dicari. Tetapi nona muda tetap tidak ditemukan. Rekaman CCTV masih diperiksa. Raut wajah Kichisi menjadi dingin dan dia mencari. Semuanya sudah saya cari, lalu mencari Ki. Kichisi menyuruh semua orang untuk mencari anak kecil itu. Tetapi rumah besar keluarga Ki terlalu besar. Bahkan jika mengerahkan 160 lebih orang, tetap tidak ada satupun petunjuk. Dan ada beberapa titik buta dalam rekaman CCTV. Anak kecil itu seolah menghilang tanpa suara di siang bolong. Kichisi duduk di sofa dengan lesu. Ingin menampar dirinya sendiri 2 kali. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Selama anak kecil itu berada di sisinya, semua ini bisa dipikirkan dengan baik dan diselesaikan sedikit demi sedikit. Tetapi sekarang dia kehilangan anak kecil yang hangat, lucu, dan hidup itu. Dia hilang. Malam semakin gelap. Anak kecil itu masih belum ada kabar. Wajah Kichisi tidak memiliki sedikit pun warna darah. Tidak ada sedikit pun kehidupan. Dan kembali menjadi tuan muda ke-6 yang pendiam. Dingin dan tanpa perasaan seperti dulu. Kichisi pertama-tama menelepon Qian. Memintanya untuk segera mengirim orang untuk mencari anak kecil itu. Qian secara kasar mendengarkan sebab dan akibatnya. Sudut dahinya yang lelah terasa sakit samar. Kosong sebagian besar. Saya sekarang akan menyuruh orang untuk mencari masalah ini. Setelah menemukan tuan-tuan, saya akan menuntutmu. Qian sendiri tidak menyangka. Jelas anak kecil itu baru datang ke keluarga Qi belum lama ini. Tetapi membuatnya sangat kotor, menyerahkan sedikit proyek terakhir yang tersisa kepada ketua Shen. Qian naik pesawat malam itu. Bergegas kembali dengan berdebu, apa yang harus dilakukan? Aku tersesat membuat anak kecil itu khawatir. Melihat hamparan bunga yang dipangkas rapi seperti labirin. Berkelok-kelok terus-menerus. Sekilas tidak terlihat ujungnya. Dia baru saja sangat marah. Jadi dia lari ke semak-semak dan berjongkok memarahi belalang. Tetapi saat dia memarahi belalang, angin bertiup lembut dan seekor belalang melompat mendekat. Seekor belalang yang besar dan cantik. Anak kecil itu sangat penasaran. Jadi dia mengejar belalang itu. Berjalan dan berlari. Sampai menangkap belalang itu. Dan menyimpannya. Adik kecil itu baru menyadari saat melepaskan belalang bahwa dia telah berlari ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Dia mencari jalan untuk waktu yang lama. Tetapi tidak bisa kembali. Anak kecil itu lelah dan lapar. Dan meringkuk menjadi bola. Aku istirahat dulu. Berteriak dan menunggu sebentar sebelum melanjutkan mencari jalan. Baiklah. Masih belum ketemu? Wajah Kichisi pucat pasi. Shishi dengan cemas menelepon tuan muda ke-5 Kichinian. Pamit, nona muda, tuan muda ke-6 belum ditemukan dan sudah pingsan. Saat ini bersih tanpa debu. Di dalam ruang kerja kepala rumah sakit yang tertata rapi. Seorang remaja mengenakan jas putih. Dengan kacamata berbingkai perak di hidungnya yang mancung. Berhati tampan dan dingin. Ponsel bergetar panjang. Jari-jari putih bersih meletakkan cangkir hitam.
Mendengar suara Shishi yang panik, Dazhi mengerti dengan jelas. Setelah apa yang terjadi, dia melepas jas putihnya, berganti pakaian dan menangkap belalang di atasnya. Aku segera menjadi putih dan sedingin es. Kicinian dipenuhi pertanyaan. Kapan ada anak kecil di rumah? Anak kecil itu adalah Kichisi. Dibawa dari panti asuhan atas nama ayahnya. Karena rumah sakit dekat dengan gerbang barat rumah besar keluarga Ki. Baru-baru ini, Ki Xinian memilih untuk tidak melewati gerbang utama. Dan langsung melewati gerbang barat. Angin malam itu dingin dan membekukan. Anak kecil itu terbangun karena kedinginan tidak lama setelah tertidur. Sambil menggosok cakar kecilnya. Anak kecil itu mulai mencari arah untuk kembali. Terengah-engah berjalan ke satu arah. Tetapi menyadari kemanapun dia pergi. Dia tidak bisa melihat di mana rumahnya. Tetapi anak kecil itu tidak berkecil hati. Dan mengubah arah dan terus berjalan. Kali ini, anak kecil itu akhirnya keluar dari semak hias dan kebun anggur yang padat. Melihat jalan besar yang bagus untuk dilalui. Cukup ikuti jalan itu. Pasti bisa melihat orang lain berkerumun seperti ini. Dan bisa meminjam ponsel untuk menelepon kembali. Anak kecil itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjalan ke dalam lubang. Sambil makan, menyusuri jalan ke bawah. Tapi sekarang dia bahkan tidak punya tenaga untuk turun. Terengah-engah duduk di pinggir jalan. Bahkan tidak melihat satupun mobil lewat. Di kebun anggur kecil itu terlihat jalan menuju rumah besar Tao. Ada juga ratusan halaman kecil yang tersebar. Serta berbagai taman, kolam, kebun buah dan kebun sayur. Bahkan beberapa puncak gunung di dekatnya juga milik keluarga Ki. Dia sudah berjalan begitu lama. Dan belum keluar dari rumah besar keluarga Ki. Jalan yang dilihatnya ini bukanlah jalan besar di luar. Melainkan jalan kecil tempat anak kecil keluarga Ki biasa berkendara di gerbang barat rumah utama keluarga Ki. Dan itu cepat. Berjalan lebih lambat dari melihat lampu. Sebuah mobil putih melaju dari kejauhan. Bagaimana mungkin anak kecil itu tidak sampai ke tempatnya sendiri? Hanya ingin meminjam ponsel untuk menelepon. Tetapi malah dimasukkan ke dalam mobil oleh pria di depannya dan dipasangi sabuk pengaman. Anak kecil itu melihat tingkah laku pria itu yang alami. Hatinya langsung waspada. Aku ingin meminjam ponsel untuk menelepon. Kenapa kau membawaku ke dalam mobil? Mungkinkah pria tampan ini adalah seorang penjahat? Petir di siang bolong. Anak kecil melepas sabuk pengaman dan hendak keluar dari mobil. Kicinian baru saja memasang sabuk pengamannya. Dan ingin mencari ponsel untuk menelepon Kici. Ketika dia berbalik, dia melihat anak kecil di kursi belakang sedang. Dengan tergesa-gesa membuka pintu mobil. Tidak mengerti apa yang ingin dilakukan anak kecil itu? Tubuh kecil anak kecil itu menegang. Wajah yang tadi dianggap tampan itu menjadi kecil. Air mata berlinang di mata anak kecil itu. Suara lembut dan merdu itu juga terdengar seperti iblis yang suka menangkap anak-anak. Anak kecil. Ketakutan hingga air mata berlinang. Cakar kecil. Menutupi mulutnya dan menegang. Hendak keluar dari mobil. Tatapan Kicinian yang tanpa ekspresi tertuju pada anak kecil itu. Yang kakinya gemetar seperti kakek tua. Dengan ekspresi sedih dari anak kecil itu. Apakah kamu ingin pergi ke toilet? Anak kecil. Si piu hampir kering. Otak terbakar dan langsung berhenti. Saraf yang tegang sedikit mengendur. Kuo, aku ingin pipis. Kicinian dan anak kecil yang berusaha keras untuk tidak menangis saling berhadapan. Lalu membuka pintu mobil. Dan dengan perhatian turun dari mobil. Menggendong anak kecil itu keluar dari mobil. Kemudian kakak menyelesaikan masalahnya di mobil. Anak kecil turun dari mobil sangat memalukan. Tetapi setelah kaki pendeknya menyentuh tanah, dia membidik ladang jagung terdekat dengan roda-roda yang hampir mengeluarkan percikan api. Hatinya hancur. Berteriak. Hampir bangun. Kicinian melihat anak kecil itu menghilang dengan cepat di depan matanya. Kepala juga langsung menuju ke ladang jagung. Berpikir, apakah sesegera itu? Untungnya dia menyadarinya tepat waktu. Kalau tidak,
Anak kecil ini akan pipis di mobilnya, sambil merasa beruntung. Dia juga berpikir anak kecil ini terlihat sangat manis. Mengapa dia melarikan diri dari rumah? Anak kecil ini mungkin masih membutuhkan waktu sebentar. Qi Qinian mengambil ponselnya lagi. Menelepon Qi Cixi. Jangan khawatir, aku menemukannya. Setelah dia selesai buang air, aku akan membawanya kembali. Qi Cixi mendengar kata-kata Qi Qinian. Air mata langsung jatuh. Suaranya bergetar tidak seperti biasanya. Kakak kelima. Kamu di mana sekarang? Qi Qinian menghiburnya. Di jalan dari gerbang barat ke rumah utama. Setelah Qi Cixi mendengar dengan jelas lokasinya, dia sama sekali tidak bisa tenang. Dengan suara kesakitan, dia bergegas keluar. Menarik pengemudi yang datang dengan tergesa-gesa dan masuk ke mobil. Setelah duduk di kursi penumpang, meminta pengemudi untuk bergegas menuju gerbang barat. Setelah memastikan keamanannya, air mata anak kecil itu jatuh berderai. Untungnya dia melarikan diri. Baru saja dia mendengar orang itu mengatakan ingin membawanya kembali. Pasti ingin membawanya kembali untuk dijual. Anak kecil itu tidak berani berhenti. Takut dikejar. Juga tidak peduli. Bisakah pulang dengan berpegangan pada satu arah? Bergegas maju dengan sekuat tenaga. Qi Qinian menunggu 1 menit. 3 menit 10 menit. Qi Cixi sudah kembali. Di kebun jagung masih tidak ada gerakan sedikit pun. Di mana saudara kelima? Qi Qinian terdiam sejenak. Hanya pergi ke toilet di kebun jagung yang lebat itu. Tidak bisa melihat orang. Hati Qi Cixi masih tidak tenang. Mendengar ini mengerutkan kening. Ada firasat buruk di hatinya. Apakah dia sembelit? Qi Qinian juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan jika anak kecil itu kecil. Tapi seharusnya tidak selama ini. Dan tidak ada suara sama sekali. Bertanya pada jagung, anak kecil, apakah kamu sudah selesai? Bolehkah kakak datang? Anak kecil itu sudah berlari ratusan meter jauhnya. Qi Qinian dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Hati Qi Qinian tenggelam. Terbatuk. Merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya aku belum memberitahunya. Aku sudah mati. Qi Qinian merasa bersalah. Berkata dengan tergesa-gesa. Kita cepat-cepat cari sepatunya. Sepatunya lepas dan kakinya terluka. Berdarah. Hati Qi Cixi seperti teriris pisau. Sakit yang terpendam. Suara serak. Dia terluka. Hati Qi Qinian semakin tenggelam. Menyesal. Seharusnya tadi aku menjelaskan semuanya dengan baik kepada anak kecil itu. Qianxi dan rumah besar keluarga Qi segera bergegas. Semua orang pergi mencari orang di jalan menuju gerbang barat. Qian memijat dahinya yang berdenyut. Bergegas tanpa henti. Kakinya semakin sakit. Anak kecil itu meringkuk menjadi bola kecil. Bersembunyi di semak-semak yang rimbun. Perutnya mengeluarkan suara bergemuruh. Tangan kirinya memeluk kakinya yang terluka. Tangan kanannya memegangi perutnya. Aku sangat lapar. Wah. Cari dulu sesuatu yang bisa dimakan. Anak kecil itu berkedip. Mengedipkan mata. Dia ingat tempat yang baru saja dilewati ada banyak lumpur buah. Meskipun tidak terlihat jelas. Tapi dia mencium aroma anggur. Jeruk. Dan stroberi. Anak kecil itu berbalik arah dan menggunakan tongkat yang ditemukan di jalan. Terhuyung-huyung dan berjinjit menuju ke sana. Saat berjalan, dia melihat ada rumah indah yang lampunya menyala. Mata anak kecil itu berbinar. Dengan cepat menggunakan tongkat untuk berjalan menuju ke sana, akhirnya sampai di gerbang.
Mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di wajahnya. Syukurlah. Tidak hanya bisa meminta makanan, tapi juga bisa meminjam telepon untuk menelepon. Anak kecil itu mengepalkan tinju kecilnya. Mengetuk pintu dengan suara dong-dong-dong. Pelayan keluarga Qi yang mengurus paviliun Yueng baru saja pergi mencari nona muda. Kembali dan minum air. Xiao mendengar suara di luar pintu. Merasa aneh di dalam hatinya. Mungkinkah Lao Wang juga kembali untuk minum air? Anak kecil itu mendengar suara pintu dibuka. Senyum di wajahnya dengan cepat muncul. Tersenyum seperti bunga. Bisakah kamu memberi saya sedikit makanan karena saya tersesat? Pinjam ponselmu untuk menelepon Yang Fusheng. Melihat anak kecil di depannya. Awalnya bingung dan ragu. Lalu matanya membesar. Menatap anak kecil di depannya dengan tak percaya. Melihat setelan dinosaurus. Pendek gemuk dan montok. Meskipun yang ini terlihat sangat kotor. Meminjam cinta dari anak kecil yang cantik. Bukankah itu nona muda mereka? Meskipun setelan dinosaurus di tubuhnya kotor. Wajah kecilnya juga kotor. Tetapi persis sama dengan foto yang dikirim di grup pelayan keluarga Qi. 6. Tuan muda berkata. Siapapun yang dapat menemukan nona muda akan diberi 5 juta. Saya tidak menyangka 5 juta datang dengan begitu indahnya untuk mengetuk pintunya. Anak kecil itu melihat paman ini melihatnya untuk waktu yang lama. Tetapi tidak pernah setuju. Mengira dia takut dia akan makan banyak. Anak kecil itu mengulurkan cakarnya dan memberi isyarat. Saya hanya ingin sedikit saja. Bolehkah Yang Fusheng? Menatap 5 juta dengan penuh semangat. Bukan nona muda. Nona muda. Apa maksudnya ini? Apapun yang ingin dimakan Yang Fusheng. Yang segera meminta orang untuk mengirimkannya, anak kecil. Sangat senang mendengar ada makanan. Tapi dia mendengar paman ini memanggilnya nona muda. Melihat paman dengan aneh. Mengapa kamu memanggilku nona muda? Yang Fusheng menelepon tuan muda ke-6. Sambil meminta orang untuk segera mengirim makanan yang lezat. Sambil menjawab pertanyaan anak kecil itu. Karena ini adalah rumah besar keluarga Qi. Saya diundang oleh keluarga Qi untuk mengelola urusan di sini. Suara Yang Fusheng gemetar karena kegembiraan. Dia harus melayani dewa kekayaannya dengan baik. Anak kecil itu terkejut, di sini juga rumahku? Yang Fusheng tersenyum dan mengangguk. Si kecil terdiam. Dia sudah mencari begitu banyak. Melihat dia lari begitu lama di rumah. Ternyata masih ada anak kecil di rumah. Kepercayaan dirinya yang besar hancur. Dua cakarnya menendang. Plak, dia duduk dengan pantatnya di tanah. Sambil malu-malu mengangkat daging di tubuhnya. Yang Sheng-Sheng tersenyum dan melangkah maju. Nona kecil, lantai dingin. Biar ku bantu kau duduk di kursi. Anak kecil itu berpikir tentang paman dari rumah tetangga. Kapan aku bisa makan? Ibu makan? Yang Fusheng membujuknya. Sebentar lagi, tuan muda ke-6, dan tuan muda ke-5. Mereka semua sedang dalam perjalanan ke sini. Si kecil menutupi wajahnya dengan cakarnya. Ternyata tersesat di rumah sendiri. Terlalu memalukan wajahku. Karena kau menitipkan rumahmu di sini. Lalu siapa orang jahat yang ingin menangkapku tadi? Siapa dia? Si kecil memikirkan kuo-kuo yang terlihat tampan. Tetapi tanpa banyak bicara memasukkannya ke dalam mobil dan ingin membawanya pergi. Dia sangat marah hingga tidak ingin makan. Beraninya dia menyelinap ke rumahku dan menangkapku. Ini benar-benar penindasan. Si kecil melompat dari kursi. Mengambil tongkat kayu sebagai tongkatnya. Dong-dong-dong mengetuk tanah, sialan. Beraninya dia menangkapku di rumahku. Harus menangkapnya? Memukul pantatnya? Menyerahkannya ke polisi. Paman Yang Fusheng mendengarnya dan tidak ingin makan. Segera menghentikan si kecil, nona kecil. Kau mau kemana? Sebentar lagi tuan dan tuan muda akan tiba. Si kecil? Dengan marah. Tadi ada orang jahat yang ingin menangkapku. Aku akan memukulnya. Pantat? Yang Fusheng terkejut. Siapa? Berani sekali dia.
Berani menyelinap ke rumah Qi untuk menculik nona kecil. Yang Fusheng merasa ini tidak bisa diabaikan. Segera menelepon Qi Ci. Menceritakan apa yang dikatakan si kecil. Tuan muda, orang itu sangat tidak berperasaan. Sangat terang-terangan. Lebih baik melakukan sesuatu untuk nona muda. Anak kecil itu belum memaafkan. Guo bilang dia gendut. Qi mendengar ini dan dengan marah tidak mau Guo menangkapnya. Mau menangkap Fan sendiri. Biar dia menggali di sini dulu. Nunggu dia menangkap orang jahat di desa dan kembali untuk menusuk. Qi Cisi benar-benar takut padanya. Ma berani diam-diam berlari dengan hati yang berat. Anak kecil itu menghilang lagi. Sekali lagi. Dia benar-benar akan gila. Suara Qi Cisi dingin dan berat. Seperti ujung pena merobek halaman buku. Terbenam dalam bekas jari yang rusak. Lihat dia. Jangan biarkan dia hilang. Setelah selesai berbicara, suaranya dengan cepat menjadi lembut. Kakak tuan-tuan akan segera datang. Maukah kamu menunggu kakak di sana? Anak kecil itu mendengus dingin. Sudut matanya meraih celana Yang Fusheng. Yang Fusheng lengah. Mencengkeram erat celananya. Ya Tuhan. Nona muda sangat kuat. Celana sebesar ini hampir ditarik. Membungkuk dan meletakkan ponsel di dekat telinga anak kecil yang tersenyum dingin. Terlihat anak kecil itu mendengar ini dan tersenyum licik. Di mana Guo yang bilang aku si pendek gemuk berkaki pendek itu? Qi Cisi menggosok dahinya yang pusing. Dalam hati mengagumi kepala anak kecil ini. Temperamennya sangat besar. Aku mau memukul orang jahat. Manusia tidak sama dengan menggali. Setelah selesai berbicara, anak kecil itu bersandar pada tongkat kayu. Bayangan punggungnya keras kepala dan sunyi. Qi Cisi menyalakan speaker. Anak kecil. Suara marah dan kekanak-kanakan menjawab di mobil Bentley Qi Cinian. Qian mengerutkan kening sedikit. Suaranya sedingin es. Seseorang menerobos masuk dan ingin menangkapnya. Putri Qian. Gajinya 50.000. Apa yang dilakukan oleh pengawal yang dia sewa? Qi Cinian yang duduk di kursi pengemudi merasa semakin bersalah. Ingin rasanya menggali lubang untuk menyulitkan diri sendiri. Qi Cisi mendengus dingin dan marah. Mana ada waktu dan energi untuk mendengarkan ayahnya berteriak hingga suaranya pecah. Suruh kau menungguku di sana. Menunggulah dengan patuh. Itu bukan orang jahat. Itu adalah Qi Cinian. Kata-kata kakak kelimamu Qi Cisi selesai dengan tergesa-gesa. Kedua ujung telepon sunyi dan benar-benar menjengkelkan. Qi Cinian menatap jalan. Tangan dan kaki mulai sibuk. Menambah kecepatan sebentar lalu mengurangi kecepatan. Mobil melaju dengan tersendat-sendat. Baru saja diabaikan oleh seorang anak durhaka. Dan sekarang dibuat mual oleh anak baiknya. Wajah Qian menjadi hitam. Teringat bahwa ada seorang putri yang kabur dari rumah. Sungguh membuat tertawa terbahak-bahak. Qian merasa bahwa cepat atau lambat dia akan mati karena marah. Yang Fusheng melihat lehernya bergetar. Nona muda dengan tulang punggung yang keras kepala. Takut dia tidak mengerti. Berlari dengan tergesa-gesa dan menarik dinosaurusnya. Nona muda dengan ekor runcing. Tapi mendengar suara gembira ini, kemarahan naga lembut mereda sebagian besar. Benar-benar jatuh cinta pada anak kecil ini. Dengarkan saja papa, kata-kata buruk Bokuo tidak bisa didengarkan. Tetapi kata-kata kecil harus didengarkan. Anak kecil patuh, titik-titik, bulu kepala berbulu, rambut di kepala naga kecil sedikit demi sedikit. Karena Qian menelepon lagi. Makanan enak. Tidak lama kemudian dikirim ke Yueng yang terpencil. Anak kecil memegang udang yang dibungkus di tangan kirinya. Tangan kanannya juga meminta Yang Fusheng untuk membantu membersihkan pintu.
Didorong terbuka dengan tergesa-gesa dan berjalan masuk dengan Baba. Sekelompok orang, Qian memimpin Baba. Anak kecil itu melompat dari kursi. Berlari pincang ke arah Qian. Cakar kecilnya masih memegang udang yang sudah dimakan setengah. Cakar kecil yang berminyak dan satu lagi berwarna putih. Sedikit hitam. Sepertinya dia baru saja menggali pintu. Alis Qian berkerut sehingga bisa menjepit lalat. Tapi dia masih tidak bisa membantu mempercepat lengannya. Menggendong anak kecil itu ke dalam pelukannya. Jika pakaiannya kotor, buang saja. Tapi kenapa anak kecil itu terlihat pincang, Baba? Anak kecil. Dengan gembira memeluk lengan Qian. Kotor, menakutkan, dan sakit kepala. Tapi wajah Qian menakutkan. Kakinya terluka. Mulut kecilnya menjadi semakin masam saat melihat kedua bibi yang berdiri di samping Baba. Baba, kakiku sakit. Qi Xinyan segera mengepungnya untuk memeriksa kaki kanan anak kecil yang kehilangan sepatunya. Ada banyak jarum di sana. Serpihan kecil menempel pada kaos kaki yang berdarah dan harus segera ditangani. Jika tidak, lukanya akan terinfeksi. Qi Cixi melihat kaki kecil anak kecil yang malang. Dia merasa sangat sedih. Ingin berbicara dengannya. Tetapi setelah anak kecil itu melihatnya, dia mendengus dingin. Membenamkan wajahnya di pelukan Baba. Tidak ada peralatan medis di sini. Harus segera kembali ke rumah utama. Biarkan Qi Xinyan membantu anak kecil itu menyembuhkan. Qian mengangkat kakinya untuk menggendong anak kecil itu pergi. Tetapi anak kecil itu melebarkan matanya. Menarik dasi Qian, tenggorokannya menegang. Qian menunduk untuk melihat. Sepasang cakar berminyak dan hitam sedang mencengkeram dasinya yang serius dan rapi. Lepaskan, apa yang ingin kamu lakukan? Qi Xinyan takut anak kecil itu akan terlempar. Dengan cepat membuka tangan kecil anak kecil yang kotor, tidak bisa mencengkeram seperti ini. Akan mati lemas, anak kecil. Lepaskan cakar. Jari-jari kasar menusuk-nusuk. Masih tidak bisa melupakan sepiring udang rebus yang lezat itu. Aku ingin membawa udang-udang itu. Tidak boleh makan di dalam mobil. Ayah membawa udang-udang itu untuk anak kecilnya. Dengan puas melihat Wu Kuo membungkus udang. Xia berbaring di pelukan ayah dan melotot pada Liu Kuo. Qi Cixi hampir hancur. Itu lagi Bentley putih milik kakak kelima. Berbeda dengan ketakutan dan ketidakberdayaan tadi. Anak kecil itu dengan nyaman bersantai di pelukan ayah, menunggu ayah memberinya makan dan masih menakut-nakuti ayah. Qian memasang wajah dingin. Wajahnya penuh jijik. Tapi tetap mengambil seekor udang yang berminyak. Memberikannya kepada anak kecil itu. Anak kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan suara bahkan jari ayahnya ikut dimasukkan ke dalam mulutnya. Menggigit udang dengan erat lalu mengunyahnya sedikit demi sedikit. Jari-jari Qian yang awalnya berminyak ini dipenuhi air liur. Wajahnya semakin dingin. Tapi dia masih terus memberi makan anak kecil di pelukannya dengan sabar. Qi Xinyan mencium aroma udang rebus di dalam mobilnya. Mengerutkan kening. Tetapi melihat anak kecil yang bahagia dan puas. Semua ketidakpuasannya hilang. Qi Cixi berdiri di luar mobil. Melalui jendela mobil. Melihat interaksi ayah dan anak itu, hatinya terasa asam. Dulu dia yang memberi makan dan bermain dengan anak kecil itu. Qi Xinyan menoleh ke arah Qi Cixi dan mengerutkan kening. Qi Cixi, apakah kamu ikut atau tidak? Luka di kakimu harus segera diobati. Qi Cixi menggertakkan gigi dan membuka pintu mobil. Duduk di belakang. Anak kecil itu melihatnya naik. Mulutnya bergerak-gerak. Tubuhnya berbalik. Meninggalkan punggungnya yang bulat untuk Qi Cixi. Qi Cixi melihat anak kecil yang dekat itu. Ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Sebagian besar hatinya kosong dan berangin. Anak kecil itu berbaring di pelukan Qian. Kaki kecilnya yang terluka dipegang dengan hati-hati di bagian tumit. Ekspresi Qi Xinyan tenang. Serius? Matanya tulus dan penuh perhatian. Dengan bersih dan cepat memotong kaos kaki dengan gunting kecil. Tidak membuang potongan kaos kaki di punggung kaki ke dalam botol bekas di sisinya. Sampai ke bagian telapak kaki ini. Qi Xinyan melembutkan semua tulang yang terluka.
berusaha untuk tidak membuatnya sakit. Sampai ke anak kecil itu. Anak kecil itu tidak bisa melihat jari-jari kakinya sendiri. Berkedip dengan rasa ingin tahu. Berkedip dan Qian melihat anak kecil yang polos itu. Mengerutkan kening dan memberinya anestesi. Setelah mengambil kapas, Qiqi mengompres perlahan dengan air garam fisiologis untuk melembutkan gumpalan darah. Tidak akan terlalu sakit. Setelah mengatakan itu, matanya yang lembut menatap anak kecil itu. Anak kecil itu tenggelam dalam kelembutan kakak kelima. Tidak takut apapun. Tidak sakit sama sekali. Tidak sakit sedikit pun. Qian masih mengerutkan kening. Qiqi hampir merasa sangat sakit hati. Meskipun anak kecil itu mengabaikannya. Dia masih dengan cemas berkata, disuntik anestesi tidak akan gatal juga. Qian kecil melihat anak kecil yang tidak takut sama sekali. Serta ayah dan adik laki-lakinya yang sangat khawatir. Merasa gumpalan darah yang dilembutkan hampir selesai. Qinian mengambil penjepit medis dan menariknya dengan lembut dari kaki. Jika ada tempat yang belum cukup lunak. Dengan hati-hati mengupas potongan kain terakhir yang tidak berbentuk itu. Memperlihatkan luka yang berdarah-darah. Qiqi merasa bersalah dan menyesal karena kelalaiannya. Kaki anak kecil itu tidak akan terluka sampai seperti ini. Qiqi merasa semakin tidak nyaman melihat ujung matanya yang memerah. Qian melihatnya dengan marah. Ingin memarahi Qiqi. Tetapi melihat matanya yang memerah. Semua amarahnya berubah menjadi desahan. Qi Zaizi melihat ke tempat tidur dan tidak lama kemudian kaki itu sudah diobati dan dibungkus menjadi bola kecil berwarna putih. Anak kecil itu melihat jari-jari kakinya. Dan kemudian menoleh untuk melihat kakak kelima Qiqinian. Aku tidak bisa bermain dengan yang ini. Bagaimana aku bisa bermain dengan Qian seperti ini? Menekan anak kecil yang tidak jujur itu, bermain apa? Beberapa hari ini berbaring dengan patuh dan sembuhkan kakimu. Anak kecil itu memasang wajah pahit. Bukankah aku akan memiliki kesempatan untuk berbaikan? Mata Qiqi bersinar. Mulutnya tidak bisa berhenti tersenyum. Tidak apa-apa. Aku bisa membantumu bermain. Anak kecil itu menatap Qiqi. Langsung berbalik dan menatap Qiqi dengan sedih. Qi Zinian sedikit terkejut melihat interaksi antara anak kecil itu dengan ayahnya dan Qiqi. Tetapi memikirkan penampilan anak kecil yang lembut dan pintar. Semua hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Qiqi tahu bahwa tempat tinggal Xiao Zai saat ini adalah toilet Qiqi, kan? Bukankah kamar sudah disiapkan untuknya? Pindahkan barang-barangnya ke sana. Lalu biarkan Sisi ikut. Jaga anak kecil itu. Melihat kamar yang 3 atau 4 kali lebih besar. Dengan gembira berguling-guling di tempat tidur besar itu. Qiqi dengan kesal menatap anak kecil di tempat tidur. Bagaimana jika dia merusak rambutnya sendiri? Sekarang Xiao Zai sama sekali tidak mau bermain apapun. Xiao Zai menyelesaikan sarapannya di bawah bantuan Sisi. Mencuci muka. Dan digendong ke restoran. Qian Qiqinian. Dan Qiqi sudah duduk di sana. Melihat anak kecil itu datang. Qiqi yang duduk di sebelah kanan Qian dengan cepat memindahkan bangku. Dengan ekspresi normal berkata, ada tempat kosong di sini. Tatapan anak kecil itu tertuju di antara Wu Guoguo dan Baba. Cakar kecil menunjuk ke sana. Guo ingin duduk di sana. Qiqi membujuk. Tidak ada tempat di sana. Aku bercanda. Bodoh, bukankah akan ada orang jika kau memindahkan satu lagi? Setelah selesai berbicara. Dengan penuh harap menatap Qi Zinian Wu Guoguo. Aku ingin duduk di antara Ni dan Baba. Qi Zinian dengan menyesal menatap Qiqi. Jangan katakan bahwa kakak tidak membelamu. Sebenarnya kakak harus membela adik perempuan. Qi Zinian menahan tatapan marah Qiqi. Memberikan tempat duduknya kepada anak kecil itu. Dia sendiri menarik bangku lain. Duduk di samping anak kecil itu. Keinginan anak kecil itu terpenuhi. Dan dengan senang hati makan setengah mangkuk nasi lagi. Setelah sarapan, Qian Qiqinian pergi bekerja satu demi satu. Qiqi juga harus pergi sekolah. Anak kecil itu berbaring di sofa dan mengangkat. Bola putih kecil itu mengunyah dengan santai sambil menonton film kartun favoritnya, Sun Wukong. Sisi mengambil makanan ringan untuk anak kecil itu.
Terkejut karena tuan muda keenam belum pergi sekolah. Wajah Kichisi menjadi dingin. Awalnya dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbaikan dengan anak kecil itu. Tetapi sekarang ada Shishi. Orang luar ini mengacaukan rencananya. Sudahlah. Sebaiknya tunggu setelah sekolah untuk membeli beberapa hadiah. Untuk membujuk sendiri tabung gas yang pemarah ini. Shishi merasa kedinginan di belakangnya. Tidak tahu apakah itu ilusi. Dia merasa mata tuan muda keenam menatapnya tiba-tiba menjadi dingin. Anak kecil itu melihat Sun Wukong di film tuan muda mengayunkan tongkat emasnya. Tidak tahan untuk menggigit keripik kentang di tangannya dengan mulutnya. Dan meluncurkan serangkaian pukulan kombinasi ke udara. Shishi bertepuk tangan dengan sangat antusias. Nona muda sangat keren. Anak kecil itu sangat bangga. Kemudian wajah kecilnya membeku. Shishi terkilir. Shishi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Datang untuk memijat nona muda. Setelah sekolah, Kichisi secara khusus meminta sopir untuk memutar ke sisi barat kota. Untuk mengambil kue Sun Wukong yang khusus dia pesan. Anak kecil itu biasanya paling menyukainya. Tongkat emas itu paling mengagumi monyet ini. Melihat kue ini, pasti akan senang dan berbaikan dengannya. Sesampainya di rumah, Kichisi pertama-tama bertanya kepada kepala pelayan di luar pintu. Di mana anak kecil itu? Setelah memastikan lokasi anak kecil itu, membawa kue untuk mencari anak kecil itu. Anak kecil itu sedang duduk di ruang tamu menumpuk balok. Mendengar seseorang berjalan mendekat. Melihat itu adalah Kichisi. Kemudian menundukkan kepalanya dan terus bermain. Kichisi tidak berkecil hati. Membujuk orang adalah pertama kalinya dia lakukan. Agak canggung memaksakan senyum. Suaranya tanpa sadar meninggi. Tuan-tuan, lihat apa yang kakak bawakan untukmu. Mendekat ke anak kecil itu. Kichisi dengan percaya diri mengeluarkan kue itu. Dia bahkan membuat idolanya menjadi kue dan membawanya kembali. Dia pasti akan dengan senang hati berinisiatif untuk berbaikan. Anak kecil itu agak penasaran. Tetapi tidak ingin melihat. Jadi dia mengambil sepotong balok. Lalu melihat. Balok melihat ke masa lalu. Apa-apaan ini? Anak kecil. Pupil mata gemetar. Anak kecil itu tidak percaya. Anak kecil. Sangat sedih dan marah. Tidak ada suara marah. Memanggil Dasheng. Kenapa kamu jadi kue? Wah. Sayang sekali baunya harum sekali. Dasheng bersalah. Apa yang kamu lakukan? Bisa berubah jadi kue. Reaksinya tidak seperti yang dia bayangkan. Anak kecil itu marah. Bahkan kedua rambut kecilnya meledak. Cepat serahkan Dasheng. Aku takut menyinggung dia lagi. Si gendut kecil yang picik marah. Kichisi tersenyum pahit dan menyerahkan kue itu. Cakar anak kecil menyentuh kue. Hidungnya tidak bisa menahan diri untuk menghirup aroma itu dalam-dalam. Dasheng sepertinya menyukai Kichisi. Melihat gerakan anak kecil itu, hatinya yang mati hidup kembali.